Nama saya Merna Trijayanti, mahasiswa dari Universitas MH Tamrin, Prodi PGSD, mata kuliah Statistik Pendidikan dan Penelitian Kuantitatif. Untuk memenuhi nilai UAS, silakan ditonton video ini. Di sini kita akan menulis pretest dan ada posttest, ada pretest lagi, dan ada posttest. Setelah itu, untuk labelnya kita tulis di pretestnya itu ada kelas eksperimen, dan untuk posttest ada kelas eksperimen, dan untuk pretestnya ada kelas kontrol, dan posttestnya ada kelas kontrol. Untuk desimalnya kita nolin semuanya. Dinolin semuanya. Dan untuk itunya adalah center, semuanya center. 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 Setelah itu kita ke data view. Oke, kita copy paste untuk nilai pretestnya yang di kelas eksperimen. Setelah itu kita masukin ke pretestnya. Oke, dan kita masukin lagi nilai yang posttestnya yang di kelas eksperimen. Dan selanjutnya. Setelah itu kita klik transform, terus komputer variable, habis itu kita targetnya itu variabelnya itu x1, dan untuk itunya adalah statistical dan sum, terus ya habis itu dimasukin nilai dari kelas eksperimen, dimasukin sampai semuanya, kelas eksperimen, posttest, dan pretest, dan kelas kontrol juga sama, dimasukin semuanya. Setelah itu ke type, untuk labelnya itu adalah jumlah X1 dan continue, habis itu oke. Nah, di sini ada nilai. Terus kita ke analyze, terus ke correlation, habis itu ke bivariate, terus habis itu kita masukin semuanya dari kelas eksperimen sampai kelas kontrol dan jumlah X1. Habis itu itu diceklisin semuanya, tiga-tiganya, terus ke oke. Nah, ini ada hasilnya. Correlation, hasil dari correlation, terus ke non parametric. Nah, terus ada itu ke analyze, kita ke scale, terus ke reliability, kita masukin semuanya. Dan kita ke statistik, habis itu kita checklist scale, checklist juga yang scale yang bawahnya, habis itu ada correction, habis itu kita continue. Itu oke. Nah, di sini ada hasilnya, hasil dari reliability statistik. Oke, di sini ada scale-nya juga. Kita akan ketik pretest dan ketik posttest. Dan ketik pretest lagi. Dan ketik posttest. Untuk pretestnya, untuk di labelnya itu ada kelas eksperimen atau X kelas X, dan untuk posttestnya untuk kelas eksperimen juga, atau ditulisnya dengan kelas X, dan untuk pretestnya ada kelas kontrol, dan ada posttestnya ada kelas kontrol juga. Untuk desimalnya dinolin semua, dan untuk right-nya itu diganti dengan scale, semuanya diganti dengan scale. Oke. Setelah itu kita ke data view.
kita masukkan data nilai p-test yang di eksperimen, kita masukkan ke dalam SPSS. Ya. Kita copy sampai ke post test control. Setelah itu kita klik analyze, terus ke scale, habis itu ke reliability, habis itu kita masukin semuanya kelasnya dari kelas eksperimen, habis itu ke kelas control juga dimasukin, terus habis itu kita ke statistik. Oke, kita klik yang scale if item, habis itu ke correlation, habis itu mean, habis itu oke. Nah, ini ada nilai-nilainya untuk reliability statistiknya. Untuk alpanya ada 0,541. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Tulis hasil, ketik hasil, dan kelas. Untuk labelnya ditulis hasil belajar. Dan untuk di label di kelas itu adalah kelas 1 dan 2. Oke, untuk desimalnya dinolin. Dan untuk itu ada di scale dan nominal. Setelah itu value-nya itu ada 1, label itu ada kelas A, dan label value kedua itu ada label kelas B. Itu kita oke. Setelah itu kita ke data view, kita copy semuanya yang ada di kelas, untuk kelas 1 dan kelas 2, masukin ke kelas, dan untuk hasilnya kita copy lagi untuk nilainya. Kita copy. Setelah itu kita ke analyze, terus kita ke compare means, terus kita ke one way ANOVA. Habis itu kita masukin hasil belajarnya ke dependent, dan untuk kelas 1 dan 2-nya di faktor. Habis itu kita klik appearance, terus kita klik yang homogeneity, ya, terus kita continue, dan kita oke. Nah, di sini udah ada hasilnya. Hasilnya setelah itu kita ke analyze lagi, terus kita ke descriptive statistik, habis itu ke explore, habis itu kita masukin hasil belajarnya ke dependent, dan kelas 1 dan kelas 2-nya di factor list, habis itu ke plots, habis itu kita ke klik dependence together, terus kita klik yang power estimation. Oke, habis itu continue, habis itu oke. Nah, di sini udah ada kelihatan hasilnya untuk homogeneity, variance. Nah, ini itu ada signya ada 0,000, dan kita klik lagi ke analyze, kita ke descript, kita ke complements, habis itu kita ke independent, habis itu ke hasil itu dari tes, habis itu kelasnya itu ada di group variable, habis itu kita ke define groups. Oke, ke define groups, habis itu kita ke grup 1, itu kita ke ketik 1, dan untuk grup 2 kita ketik 2, habis itu continue, habis itu kita oke. Nah, kita sudah dapat t-testnya, hasil dari t-testnya, independent t-testnya. Oke. Nah, sini kita sudah dapat nilainya.